Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Festiana Velut Idris, dan teman saya, Zahra Isnavatian dan Gali Triwildan, dengan judul Dakwah ke Islam di Nusantara dan Asal-usul Muhammadiyah. Untuk yang pertama, sejarah akan dipresentasikan oleh Gali. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, peninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Baru pada dinasti Umayyah, perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai daerah yang terkenal akan rempah-rempah, sehingga banyak sekali pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. 1. Teori Gurajat menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersamaan dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Dicetuskan oleh dua orang sejarawan berkebangsaan Belanda, Snodgrass dan J. Pinnapel. Dasar-dasar teori Gujarat yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. 2. Adanya hubungan dagang yang telah lama terjalin dengan bangsa-bangsa India, serta jalur pelayaran dari India yang melalui Indonesia untuk sampai ke Eropa. Ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasar yang menunjukkan corak khas Gujarat. Berdasarkan keterangan dari Marco Polo yang pernah singgah di kerajaan Perulab, dia menemukan bahwa masyarakat Perulab pada tahun 1292 Masehi telah banyak yang memeluk agama Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Corak ajaran tasawuf yang menjadi corak khas Islam Indonesia pada awal-awal masa persebarannya. Hal ini menguatkan teori ini dikarenakan tasawuf merupakan ajaran yang dipraktikkan oleh penduduk Muslim di India Selatan. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia atau Iran, bukan dari Guraja. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Dasar-dasar teori Persia yaitu 1. Adanya persamaan budaya antara Muslim Persia dan Indonesia. Salah satunya adalah perayaan 10 Muharram atau peringatan Asyura yang oleh masyarakat Iran dipercaya sebagai lambang untuk mengenang peristiwa Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh pada peristiwa Karbala. 2. Terdapat suku Leran dan Jawi di Persia yang menetap dan tinggal di Indonesia, khususnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Selain itu, terdapat tradisi penulisan Arab Jawi oleh suku Jawa yang diadopsi dari tradisi masyarakat Persia atas tulisan Arab.
3. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang bercorak khas Persia tahun 1419. 3. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa persis masuknya Islam berasal pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh para musafir Arab. Teori ini didukung oleh Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Dasar-dasar teori Mekah yaitu pada abad ke-7 Masehi, pantai timur Sumatera terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. 2. Mazhab yang populer kala itu khususnya di Samudra Pasir adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. 3. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasir yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena melalui perantauan masyarakat Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dicetuskan oleh Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Dasar-dasar teori Cina yaitu 1. Fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya di Palembang pada abad ke-879 Masehi. 2. Adanya masjid tertua berarsitektur Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina yaitu Raden Patah. 4. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. 5. Teori maritim. Teori ini dikemukakan oleh ahli sejarawan yang berasal dari Pakistan, N.A. Baloch. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menelusuri samudra. Tidak dijelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Yang jelas, menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi di sekitar abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, proses perkembangan Islam di Nusantara. A. Perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gurajat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Saat berdagang terjadilah komunikasi antar penjual dan pembeli atas interaksi ini. Maka terjadilah penyebaran agama Islam. Sebagai seorang Muslim mempunyai kewajiban untuk berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Akhirnya, dari dakwah tersebut, pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang baru dianutnya kepada orang lain. Selanjutnya, perkawinan dilanjutkan oleh Az-Zahra. Melalui perkawinan, sebagian para pedagang banyak yang menetap di Indonesia, dan para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama raja dan bangsawan. Karena pernikahan itulah banyak keluarga raja dan bangsawan masuk Islam. Ketika keluarga raja dan bangsawan memeluk agama Islam, maka akan diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian, Islam dapat cepat berkembang. Kemudian, melalui pendidikan, perkembangan Islam yang begitu cepat menyebabkan muncul tokoh ulama yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pesantren ini merupakan lembaga yang paling penting dalam penyebaran agama Islam, karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai dan ulama-ulama. Kemudian melalui politik. Seorang raja memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar dan memegang peranan yang penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja dari sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya.
melalui dakwah di kalangan masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki para pendakwah yang menyebarkan Islam di lingkungan masyarakat seperti Dato' Ri Bandang yang menyebarkan agama Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Penghulu dari Demak yang menyebarluaskan agama Islam di kalangan bangsawan Banjar, Kalimantan Selatan. Para wali menyebarkan agama Islam di Jawa, dan ada 9 wali yang terkenal. Mereka berperan di kalangan masyarakat sebagai penyebar agama Islam, pendukung kerajaan-kerajaan Islam, nasihat raja-raja Islam, dan pengembang budaya daerah yang telah disesuaikan oleh budaya Islam. Asal-usul Muhammadiyah yang akan dipresentasikan oleh Festiana. Asal-usul Muhammadiyah. Sejarah singkat Muhammadiyah. Bulan Zulhijjah, tepatnya 8 Zulhijjah 1330 Masehi atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah Darwis dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia atau Kiai Dahlan bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammadiyah dan asalnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang diajarkan, yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Maka pada tanggal 18/1912 Miladiah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912. Statuen disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam Statuten Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November 1912. Tidak mencantumkan tanggal hijriah. Dalam artikel 1 dinyatakan perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya mulai 18 November 1912. Nama Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta.
menyebarkan ajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam Residen Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.